Halo Garuda fans. Jangan lupa klik subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi biar kamu gak ketinggalan live update dan preview terbaru dari tim kebanggaan kita, Indonesia. Kawan, pertandingan ini tinggal menghitung hari. Timnas Indonesia akan menuju putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 untuk memastikan lanjut ke ajang paling bergengsi sedunia itu atau tidak. Dalam 19 hari ke depan skuad Garuda akan menghadapi tantangan besar di laga perdana melawan Arab Saudi, Kamis (9 Oktober 2025) pukul 00.15 waktu Indonesia Barat di Stadion King Abdullah Sports City, Jeddah. Di fase ini Indonesia yang tergabung di grup B bersama Arab Saudi dan Irak hanya punya satu misi, yaitu merebut tiket otomatis ke Piala Dunia. Skuad timnas Indonesia saat melawan Lebanon, namun di balik persiapan yang digeber Patrick Kluivert ada sejumlah faktor non-teknis yang bisa mengganggu fokus tim. Setidaknya kami merangkum ada 3 masalah besar sudah muncul sebelum kick-off dimulai. 1. Kontroversi jadwal pertandingan tapi berhasil dinego. Awalnya AFC sempat merencanakan laga di tempat netral. Namun pada akhirnya Arab Saudi ditunjuk sebagai tuan rumah. Hal ini memunculkan protes dari PSSI, terutama soal jadwal yang dianggap terlalu mepet dengan kedatangan pemain diaspora. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menjelaskan bahwa banyak pemain baru selesai kompetisi di Eropa pada 6 Oktober, lalu hanya punya waktu 2 hari sebelum bertanding. Tentu banyak pemain juga yang baru bisa mendarat yang bermain di Eropa itu tanggal 6 Oktober, jadi seperti di Australia tanggal 7 latihan tanggal 8 main, ujar Erick Thohir. PSSI pun melobi AFC agar jadwal diubah. Beruntung hasilnya laga kedua kontra Irak berhasil dimundurkan dari pukul 18.00 menjadi 22.30 waktu setempat, sehingga recovery pemain lebih optimal. Kami melobi selama beberapa hari dan alhamdulillah AFC merespons dengan baik. Jadwal pertandingan kedua mundur dari pukul 18.00 ke 22.30. Jadi ini recovery-nya cukup, kata Erick Thohir. 2. Pemilihan wasit menuai sorotan. Masalah berikutnya datang dari sektor kepemimpinan wasit. Pertandingan melawan Arab Saudi akan dipimpin wasit asal Kuwait, Ahmed Al-Ali, bersama 5 asistennya. Padahal PSSI sebelumnya meminta agar tidak menunjuk wasit dari Timur Tengah demi menjaga netralitas. Sayangnya permintaan itu tidak dikabulkan. Sementara itu laga kedua kontra Irak akan dipimpin Manning dari Cina. Nama ini juga tak lepas dari kontroversi, mengingat ia pernah membuat heboh di final Piala Asia 2023 dengan memberikan 3 penalti untuk Qatar. 3. Kuota supporter sangat minim. Di luar lapangan kabar mengecewakan datang soal jumlah penonton. Menurut Erick Thohir, alokasi tiket untuk pendukung Garuda di Jeddah sangat kecil, yakni hanya 8% dari total kapasitas stadion. Dengan kapasitas Stadion King Abdullah Sports City mencapai 62.354 penonton, maka supporter Indonesia hanya berjumlah sekitar 4.988 orang. Supporter timnas Indonesia juga dibatasi sangat kecil. Padahal kita tahu, kalau bermain di Arab Saudi kan pendukung kita juga banyak, ujar Erick. Pembatasan ini cukup disayangkan mengingat jumlah WNI di Arab Saudi tergolong besar dan berpotensi memberi dukungan langsung yang masif untuk Marcelino DKK. Terlepas dari 3 tantangan non-teknis tersebut, fokus kini tertuju pada bagaimana Patrick Kluivert meracik strategi terbaik agar Garuda bisa mencuri poin penting di Jeddah.
Maarten Paes tak kunjung muncul dalam skuad FC Dallas, Adrian Wibowo tak lagi melapisi Son Heung-min di Los Angeles FC. Timnas Indonesia saat ini memiliki 2 pemain diaspora di Major League Soccer (MLS) Amerika Serikat. 2 pemain tersebut yaitu Maarten Paes di FC Dallas serta Adrian Wibowo di Los Angeles FC. Paes merupakan kiper nomor 1 Timnas Indonesia sejak September 2024, tetapi kini tergusur. Sejak Juni 2025, gawang tim Garuda selalu dikawal kiper naturalisasi lainnya, Emil Audero Mulyadi. Situasi Paes di level klub tak membantunya untuk bersaing di tim nasional. Paes mengalami cedera hamstring sejak awal Agustus lalu. Kiper 27 tahun itu sudah absen dalam 6 laga FC Dallas terakhir di MLS wilayah Barat. Teranyar, Paes tak tampil dalam laga FC Dallas kontra Colorado Rapids minggu kemarin. Selama 6 laga itu, gawang Dallas bergantian dijaga Jacob Jackson dan Michael Colodi. Pada saat bersamaan, Emil Audero Mulyadi terus tampil impresif bersama Cremonese di Serie A Italia. Sekalipun Paes pulih tepat waktu sebelum kualifikasi Piala Dunia 2026 bulan depan, tampaknya Emil yang akan menjadi nomor 1. Adapun Adrian Wibowo tampak diuntungkan dengan kedatangan Son Heung-min ke Los Angeles FC. Sebagai sesama pemain asal Asia, Son berdampak dengan membuat Wibowo lebih sering masuk skuad pertandingan. Wibowo yang baru memenangi debut Indonesia bulan ini sempat 3 laga beruntun dibawa dalam skuad LAFC. Sayangnya streak tersebut putus saat LAFC menjamu Real Salt Lake Senin kemarin. Son Heung-min meneruskan ketajaman dalam skor 4-1, tetapi Wibowo tak ada di bangku cadangan. Saya rasa ini karena banyak komunikasi dengan pemain. Saya rasa saya punya hubungan sangat dekat dengan semua orang, jelas Son, yang berarti termasuk Wibowo. Ini sudah 5 atau 6 pekan. Semua orang menyambut saya dengan baik dan berbicara tentang banyak hal juga di luar lapangan. Saya rasa sangat penting dalam hal budaya, jelasnya. Oktober mendatang di kualifikasi Piala Dunia 2026, Wibowo tampak akan menjadi super sub. Kubu Irak mulai cemas menjelang laga krusial kontra Timnas Indonesia. Salah seorang pelatih sepak bola di Irak, Tahar Adnan, secara terang-terangan menyebut Timnas Indonesia bukanlah tim yang bisa dianggap remeh. Kurang dari 3 pekan lagi Timnas Indonesia akan menghadapi kerasnya persaingan putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Grup B akan diisi Arab Saudi, Irak, dan Timnas Indonesia untuk memperebutkan 1 tiket lolos langsung. Persaingan grup ini akan diawali pertemuan Arab Saudi kontra Timnas Indonesia pada Kamis, dalam kurung 9 Oktober 2025, dini hari waktu Indonesia Barat. Disusul duel Timnas Indonesia kontra Irak 3 hari kemudian, lalu laga terakhir mempertemukan Arab Saudi kontra Irak tanggal 15 Oktober 2025 dini hari waktu Indonesia Barat. Kubu Irak mulai cemas menjelang laga krusial kontra Timnas Indonesia. Salah seorang pelatih sepak bola di Irak, Tahar Adnan, secara terang-terangan menyebut Timnas Indonesia bukanlah tim yang bisa dianggap remeh. Kehadiran Patrick Kluivert yang memimpin skuad Garuda menggantikan Shin Tae-yong didasari sebagai kekuatan Timnas Indonesia yang tidak bisa disepelekan. Di bawah polesan pelatih Patrick Kluivert, Timnas Indonesia telah memainkan 6 laga resmi. Pelatih asal Belanda itu ditunjuk sebagai pengganti Shin Tae-yong sejak awal 2025. 6 laga dilaluinya, dengan hasil kalah 1-5 dari Australia.
Menang 1-0 atas Bahrain. Menang 1-0 atas Cina. Kalah 0-6 dari Jepang. Menang 6-0 atas Chinese Taipei. Dan imbang tanpa gol melawan Lebanon. Tahar Adnan mewanti-wanti skuad Irak untuk perlunya bekerja keras. Tidak hanya Arab Saudi yang menjadi langganan di Piala Dunia, timnas Indonesia juga menunjukkan kualitasnya yang semakin berkembang. Misi tim nasional Irak akan sangat sulit di babak playoff. Semua orang memperhatikan persiapan Arab Saudi dan timnas Indonesia karena mereka jauh lebih unggul daripada singa Mesopotamia, ujar Tahar Adnan. Bahkan timnas Indonesia akan berbeda dari tim yang sebelumnya dihadapi Irak di kualifikasi Asia. Karena mereka telah berkembang pesat di bawah kepemimpinan pelatih Belanda Patrick Kluivert yang mengubah bentuk tim secara signifikan. Timnas Irak sejauh ini di bawah kepemimpinan pelatih Graham Arnold telah memainkan 4 pertandingan dengan hasil menang 3 kali dan kalah 1 kali. Mereka berharap dapat melanjutkan rekor gemilang bulan depan. Nasib tim akan bergantung kepada 2 faktor penting ini, karena tim akan kalah jika hanya mengandalkan persiapan, pungkas Tahar Adnan. Pelatih Timnas Indonesia U17, Nova Arianto memberi kabar gembira U17 terbaru skuad Garuda Asia jelang Piala Dunia U17 Qatar. Sisa kurang dari 2 bulan lagi Nova Arianto akan mendampingi Timnas Indonesia U17 di Piala Dunia U17 yang akan berlangsung pada 10 November sampai 2 Desember 2025 mendatang. Persiapan akhir pun turut dimatangkan demi meraih hasil terbaik di penampilan kedua Indonesia pada ajang paling bergengsi untuk kategori U17 di dunia ini. Nova Arianto memberikan kabar terbaru Timnas Indonesia U17 setelah menyelesaikan pemusatan latihan di Bulgaria. Kondisi tim saat ini pemain diliburkan dulu selama 2 minggu sebelum nanti di tanggal 29 kita akan mulai lagi persiapan di Yogyakarta, kata Nova Arianto. Setelah pemusatan latihan di Yogyakarta, Timnas Indonesia U17 akan masuk dalam program uji coba di Dubai sebelum akhirnya memulai petualangan di Piala Dunia U17. Sebelum kita masuk program uji coba 3 kali di Dubai baru setelah itu kita bergeser ke Qatar, katanya. Timnas Indonesia U17 akan memulai petualangan mereka di Piala Dunia U17 dengan bergabung di grup H dengan menantang Honduras, Gambia, dan Brasil. Demi memperkuat seluruh lini permainan, para pemain diaspora akan dipanggil dalam persiapan akhir nanti. Total pemain yang bermain dengan kita di Piala Kemerdekaan dan di Bulgaria itu kita akan panggil semua, katanya. Akan ada 5 hingga 6 pemain diaspora dan kita lihat kapan dia bisa datang, tutup Nova.